Dengan izin Allah, bulan Syawal, pertengahan Syawal ini kita masih diberikan izin untuk sama-sama silaturahim, sharing, ngobrol tentang salah satu tujuan puncak dari kehidupan kita, Ibu Bapak ya, yaitu ibadah haji. Kenapa ibadah haji itu ditempatkan di tempat terakhir dalam rukun Islam? Seperti yang pernah saya sampaikan ketika pertemuan sebelumnya bahwa haji itu adalah penyempurna dari bangunan agama kita itu Islam. Haji itu adalah atap. Ya setelah kita memiliki pondasi bernama syahadat, kita sudah punya tiang bernama salat, kita sudah punya dinding bernama puasa, kita sudah apa namanya membangun jendela bernama zakat. Maka hari ini kita sudah menyiapkan diri kita untuk masuk kepada tahapan terakhir dalam perjalanan keimanan kita, yaitu berhaji. Jadi haji inilah sebetulnya bagian dari penyempurna dari bangunan kita. Namun ingat setelah bangunan itu terbentuk, maka apa? Setelah dibangun, maka bangunan itu harus kita tempati. Harus kita tempati sehingga bangunan itu bisa bermanfaat untuk kita. Bangunan itu menjadi nyaman. Kita ada di tempatnya itu nyaman. Nah, ini akan kita bahas hari ini, Bapak, tentang puncak dari segala puncak ibadah haji, yaitu Arafah. Ya. Bagaimana Arafah ini? Arafah ini yang akan membuat kita, insya Allah, eh, kita menjadi pribadi yang paham tentang diri kita, dan Arafah inilah yang akan kita bawa ke tanah air setelah kita melaksanakan haji. Begitu apa Ibu ya. Dan insya Allah, semoga Allah berikan kepada kita kemampuan hari ini untuk memahami apa yang diinginkan Allah di Bukit Arafah atau memahami apa yang diinginkan Allah dalam puncak ibadah haji yaitu Yaumul Arafah yang insya Allah kita akan sama-sama bahas bareng-bareng di waktu yang mungkin ya disesuaikan lawan ya disesuaikan dengan kemampuan kita hari ini sampai jam berapa nanti monggo kita diskusi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu di forum hari ini saya akan lebih banyak eh, diskusi sama Bapak Ibu semuanya ya agar kita lebih mungkin dapat makna ya dari materi kita hari ini insya Allah. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebetulnya saya tadi sudah lama nunggu nunggu laptop. Laptopnya keliling terus ya. Masya Allah, ini mohon maaf saya tidak bisa memakai apa namanya ya, memakai presentasi karena ini kelihatannya harus saya servis di laptopnya. Dari dulu begini, sejak awal belum saya servis, kelihatannya belum bisa. Insya Allah, itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersolat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tauladan kita yang insya Allah sebentar lagi kita akan kunjungi dan insya Allah semua syiar-syiarnya, ajaran-ajaran kita akan jalankan dan insya Allah sebentar lagi kita akan hadir memenuhi panggilannya, undangan untuk hadir ke makamnya, untuk hadir menjalankan salah satu syiarnya yaitu syiar haji ya, syiarnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mungkin untuk awal saya tidak memakai kamera dulu. Insya Allah nanti pas pembukaan atau pas nanti uh, diskusi nanti saya on kamera ya. Kebetulan sekalian untuk memudahkan agar ininya apa sinyalnya bagus begitu. Baik, Ibu Bapak, kita akan mulai dulu, kita bahas terlebih dahulu tentang Arafah ya. Jadi di dalam salah satu hadisnya Rasul mengatakan, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-Hajju Arafah. Waman adraka laita Arafah, kila ayatulla'a fajr qad adraka hajjah. Artinya, haji itu adalah Arafah. Itu wukuf ya. Maka barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar dari malam berkumpulnya para jamaah, maka telah menuntaskan hajinya.
Ya, jadi haji itu disebut dengan Arafah, begitu. Baik, Bapak Ibu, apa itu wukuf? Wukuf itu adalah rangkaian yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka semua rangkaian dan rangkaian yang paling utama, rangkaian yang paling puncak dalam perjalanan ibadah haji kita adalah wukuf, ya, yaitu berdiam diri. Nah, berdiam diri di mana? Berdiam diri di Arafah. Jadi hari saat dilaksanakan wukuf di Arafah, ya. Dan ini memang disebut dengan Yaumul Hajjul Akbar. Disebut dengan Yaumul Hajjul Akbar, yaitu hari haji besar. Di mana pada Yaumul Hajjul Akbar itu semua menjadi tersenyum, Bapak Ibu. Askar yang awalnya marah-marah itu saat itu tersenyum semua. Tidak ada satupun yang cemberut, Bapak Ibu, ya. Semua askar, semua yang ada di sana itu mereka begitu sangat senang ketika terjadi Yaumul Hajjul Akbar ini. Ya, semuanya senang, semua bahagia. Awalnya askar itu kalau ketemu kita kelihatan seperti curiga, ya, dicek dulu ininya visa dan sebagainya. Tapi nanti ketika Yaumul Hajjul Akbar, Yaumul Arafah, itu kita di diizinkan kita itu untuk apa para askar itu bahkan membantu kita menyiapkan semuanya, menyiapkan eh, hal-hal yang terbaik ya untuk kita. Nah ini baik, ibu yang berbahagia, secara umum wukuf dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu namanya wukuf zamani yang berkaitan dengan waktunya. Yang kedua namanya wukuf makani yang berkaitan dengan tempatnya. Maka wukuf zamani yaitu wukuf harus dilaksanakan pada hari dan waktu yang sudah ditentukan. Kapan itu Ibu Bapak? Ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Itu hari Arafah. Adapun wukuf makani yaitu wukuf yang harus dilakukan di dalam batas-batas yang sudah ditentukan, yaitu di Arafah. Ya, jadi ada wukuf zamani, ada wukuf makani. Ya, kalau zamani berhubungan dengan waktu, makani berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan waktu tempat. Mohon maaf Ibu, Bapak nih, putra agak nangis nih. Baik, saya lanjut. Adapun Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya menambahkan klasifikasi yang ketiga yaitu wukuf kolbi. Ini yang nanti kita bahas ya. Ada wukuf zamani, ada wukuf makani, ada namanya wukuf kolbi. Apa itu wukuf kolbi? Yaitu wukufnya hati. Karena Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa wukuf tidak cukup hanya menghadirkan diri saat hari Arafah di dalam area Arafah, tapi juga harus menghadirkan hati. Karena sejatinya hakikat wukuf di Arafah adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip di kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi kata beliau wukuf itu ya tiga. Ada wukuf makani, ada wukuf zamani, ada wukuf qalbi. Begitu. Nanti kita bahas secara detail, mudah-mudahan waktunya cukup tentang wukuf qalbi itu ya, wukuf hati. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian-pengertian terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas lebih dahulu tentang hikmah wukuf di Arafah itu apa. Ibu apa yang berbahagia? Kalau kita membahas tentang hikmah, berarti hikmah ini adalah sebuah renungan, sebuah apa namanya, sebuah pengertian, kesimpulan yang kita dapatkan dari kita merenung, bertafakur tentang sebuah pengertian. Nah, kita akan bahas sekarang tentang wukuf ya. Apa sih hikmah wukuf? Sesuai makna Arafah, maka hakikat wukuf di Arafah adalah hakikat diri. Seperti yang kita bahas di tema kita hari ini, mengenal diri, mengenal Allah di Bukit Arafah.
Jadi haknya hakikat wukuf di Eropa adalah mengenal hakikat diri, mengenali kembali siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Hmm. Mentadaburi dan mentafakuri betapa agungnya ciptaan Allah. Orang yang mengenali hakikat dirinya dan hakikat Tuhannya, ia akan senantiasa bertafakur, mengingat keagungan Allah dan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah memberikan pada kita penjelasan yang sangat indah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Siapa orang-orang yang melakukan tafakkur itu? Ialah dia orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Baik. Ibu Bapak, kedengaran lagi Bapak? Mohon maaf. Assalamualaikum. Salam, ya Ustaz, lanjut. Lanjut. Tadi sampai mana ya yang ke-mute? Sampai mana ya tadi yang ke-mute? Tadi sampai eh, surat Al-Imran. Oh, surat Al-Imran. Baik. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia. Saya lanjutkan tentang surat Al-Imran. Jadi hikmah dari wukuf itu diantaranya adalah mengenal, ya, mengenal diri kita, mengenal hakikat diri kita yang kita dapatkan caranya yaitu di surat Ali Imran ayat 191. Di surat 91 itu bagaimana Allah menyampaikan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Ini hakikat dari hukum, yaitu kita ini mengingat Allah di sana, baik sambil berdiri, sambil duduk, keadaan berbaring, memikirkan apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Tafakkaru fi khalqillah, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai akhirnya kita menemukan sebuah doa dan doa ini muncul dari dalam hati kita sendiri. Rabbana ma khalaqta hadza fatila subhanaka fakina adaban. Ya Rabb, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Nah, selain itu, apa hikmah dari wukuf Arafah? Di antara hikmah yang lain, wukuf di Padang Arafah itu pada hakikatnya adalah ikhtiar kita, Bapak Ibu ya. Usaha kita. Di mana secara fisik kita berhenti di Padang Arafah, meninggalkan hiruk pikuk aktivitas keduniaan kita yang selama ini kita habiskan mayoritas waktu kita untuk dunia, lalu jiwa spiritual hadir untuk berusaha merasakan kebersamaan dengan Allah. Ini hikmah yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wukuf di Arafah itu dalam hal lain juga apa? Dia ini membersihkan. Apa yang kita bersihkan? Yang kita bersihkan adalah rasa, Bapak Ibu ya.
itu membersihkan rasa keharuan dan menyadarkan kita tentang yaumul mahsyar. Jadi membersihkan rasa agar rasa kita ini yang muncul cuma satu, yaitu rasa ma'iyatullah bersama dengan Allah dan menyadarkan bahwa suatu saat kita berada di padang mahsyar semuanya pada putih, pada diam, semuanya tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu gambaran padang mahsyar? Ada sebuah kesadaran dalam diri kita yang manusia kita ini hanya diminta oleh Allah saat padang mahsyar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dan Bapak Ibu, ini momentum mahal. Momentum yang mungkin tidak bisa kita jalankan setahun sekali, bisa jadi. Mungkin dalam hidup cuma sekali kita menjalankan itu dan mendapatkan momentum itu. Momentum apa? Momentum berkumpul sejutaan manusia berada di padang mahsyar, pakai pakaian putih, semuanya pada diem. Masya Allah. Itu momentum yang luar biasa. Kita bisa merasakan di sana sebuah suasana di mana kita berada di padang mahsyar. Maka kalau kita melihat dari hikmah ini, apa kesimpulannya tentang hikmah ini? Ibu Bapak yang berbahagia. Sebetulnya apa sih makna wukuf itu? Agar nanti kita bisa lebih mendalami lagi. Jadi inti dari wukuf itu sebetulnya diam, Bapak Ibu. Ya, saya juga baru memahami secara mendalam setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi waktu saya di wukuf itu sibuknya saya doa, Bapak Ibu ya, doa aja gitu ya. Doa, hampir semua doa itu saya sampai lupa bahwa ada satu hal esensi dari wukuf, yaitu diem, Bapak Ibu. Maka ini Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Apa yang kemarin saya tidak lakukan, saya sampaikan ke panjenengan. Bahwa ada satu hal esensi dari wukuf itu adalah diam. Dan kalau saya belajar tentang makna hakikat kehidupan baik dari kajian-kajian sufi ya, baik tasawufnya Imam Al-Ghazali maupun dari beberapa ulama-ulama khas yang memang beliau mendalami tentang ilmu hati, ternyata puncak dari ibadah kita itu diam, Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Puncak ibadah kita itu adalah diam. Apa maksud diam di sini? Ya diam, sudah tidak kemana-mana pikirannya. Diam sudah tidak berpikir tentang keinginan. Kita sudah nggak punya keinginan. Kalau kita ibaratkan diri kita nih air, maka puncak dari perjalanan air ini adalah saat dia bertemu dengan muara, bertemu dengan lautan. Diam di sana, berhenti di sana, berhenti di sana, berhenti di sana untuk gabung dengan semua air yang ada. Jadi saat air itu mengalir terus, tiba-tiba ketemu dengan terminal, udah diam di sana. Begitu juga puncak spiritual kita ini sebetulnya adalah wukuf, Bapak Ibu. Wukuf itu kan diam. Jadi saat itulah kita merasakan bahwa kita sudah tidak memiliki keinginan apapun, sudah merasakan tidak punya ego apapun, kita hanya diam saja. Maka inti dari wukuf itu sebetulnya kita tidak berdoa, Bapak Ibu. Inti dari wukuf itu kita diam dan merasakan kehadirannya. Dan mari kita lihat apa sih doa yang paling mustajab itu. Ternyata doa yang paling mustajab itu diam, Bapak Ibu. Ya. Diam tidak punya keinginan. Kalau saya melihat di beberapa ayat ya, yang di ayat itu langsung Allah mengabulkan doa. Ya, pastajabna artinya Allah langsung mengabulkan itu saat seorang hamba itu sudah diam. Ya, contoh misalkan bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kisah Nabi Ayub alaihissalam ini kan beliau diberikan oleh Allah sakit yang sangat luar biasa ya. Sakitnya sakit kulit yang luar biasa. Bahkan istrinya itu menyampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan permintaan yang sangat luar biasa ya. Wahai suamiku, engkau kan Nabi. Karena engkau Nabi, mintalah doa kepada Allah agar engkau sembuh. Gitu kan. Artinya selama ini Nabi Ayub diem gitu.
dikasih sakit, diem tidak berdoa. Sampai istrinya mengatakan, kan kau Nabi, dikabul sama Allah doanya. Minta sama Allah agar kau sembuhkan. Tapi bagaimana Nabi Ayub menyampaikan dari respon dari istrinya ini, berapa lama saya sakit, berapa lama saya sembuh, berapa lama saya sehat. Kalau dihitung ternyata sehatnya masih lebih banyak daripada sakitnya. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Dia mengatakan, saya malu kalau saya harus berdoa kepada Allah minta sembuh, padahal nikmat sehat saya masih lebih banyak daripada sakitnya. Nah, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah hal yang saya lihat tentang masalah diam ini. Lalu bagaimana saat beliau, kenapa Allah kabulkan? Sebetulnya doanya begini, doanya itu beliau melaporkan gitu. Kalau bahasa saya begini, ya Allah saya ini sakit gitu. Ya, saya ini sakit gitu. Jadi beliau itu berdoanya melaporkan saya sakit, bukan saya minta sembuh. Ya Allah, ini masnya dulu wa antar rahimin. Ya Rob, hamba ini sedang sakit dan engkau maha pengasih di atas segala kasih gitu. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, Allah kabulkan doa-doanya, subhanallah. Itulah yang disebut dengan doa diam. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam kan beliau juga diam saat beliau sudah berada dalam dalam apa namanya dalam goa itu, beliau berada dalam goa itu, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguhnya Engkau Tuhan, Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau tidak minta untuk dikembalikan ke mana? Ke atas sirin. Hanya beliau mengatakan, saya ini dolim, saya ini tidak punya dalam kondisi mungkin punya kesalahan, dolim, dan engkau maha baik begitu. Hanya itu saja laporan sama Allah. Apa yang terjadi? Pastajabna, Allah kabulkan doanya. Allah Allah kembalikan beliau ke tempat yang lebih baik. Masya Allah. Nah, ini adalah konsep doa diam. Ya. Yang selanjutnya juga Nabi Zakaria alaihissalam, beliau ini juga sama. Setelah 50 tahun beliau ini memohon kepada Allah, memohon apa? Memohon putra, anak. Begitu. Pada akhirnya beliau ini diam, dan beliau justru melihat sebuah pola yang dimiliki oleh Maryam saat itu ya. Di apa namanya? Di dalam mihrabnya Maryam beliau berdoa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bahkan beliau ini berdoanya sedang salat, berdiri dalam salatnya. Apa doa dalam salat itu? Kalau kita mau lihat ya, berdiri dalam salat itu hanya ada satu kan doa itu, yaitu suratul Fatihah. Dan di sana doanya cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pastajabna, Allah kabulkan. Jadi hakikat wukuf, pengertian wukuf itu saat kita sudah mampu melepaskan semua keinginan. Dan itulah sebetulnya Islam. Islam itu kan agama berserah diri. Islam itu kan muslim. Orangnya namanya muslim, orang yang Islam, orang yang berserah diri. Maka puncak haji itu adalah di mana saat kita sudah bisa wukuf. Saat kita sudah bisa menyerahkan semua keinginan kita kepada Allah, sehingga kita sudah diam. Nah, diamnya jiwa, kalau nanti kita bahas Bapak Ibu ya, diamnya jiwa itu namanya mutmainnah. Diamnya fisik namanya tumanina. Nanti mungkin setelah ini saya bahas tentang itu. Artinya, aktivitas kita wukuf itu sebetulnya aktivitas yang paling banyak, aktivitas kita diam. Boleh nggak kita berdoa? Memang ada hadis Bapak Ibu. Hadisnya, barang siapa kita berdoa pada Yaumul Arafah, Allah kabulkan. Baina Arafah wa Arafah. Antara Arafah satu dengan Arafah yang lain, Allah kabulkan. Nah, sehingga kita kan biasanya sibuk Bapak Ibu ya, sibuk doakan diri kita, doakan saudara-saudara kita, doakan teman-teman kita kan begitu. Namun kita harus paham terlebih dahulu esensi doa di sana itu apa begitu. Agar kita tidak kehilangan esensi yang utama dari wukuf itu, yaitu diam. Ini mohon maaf, saya pengalaman, Bapak Ibu, pengalaman saya merefleksikan dalam perjalanan saya melaksanakan haji, ternyata ada yang kelewat, Bapak Ibu. Apa? Diam.
Jadi saya sibuknya zikir, doa gitu ya. Dari siang sampai sore itu lupa untuk saya tidak berdoa gitu, lupa untuk menyerahkan kepada Allah. Padahal itu sungguhnya esensinya. Gitu. Puncak ibadah kita itu saat kita sudah nggak punya keinginan. Kita udah nggak minta surga, kita udah nggak minta apapun ya. Saya ibadahnya karena Allah gitu. Karena saya mencintai Allah, karena saya tahu siapa Allah begitu. Nah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mau berangkat nih, kita bisa menjalankan wukuf. Baik, ini sebagai penjelasan awal, dan sekarang saya akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenal Allah di Bukit Arafah. Mengenal diri, mengenal Allah di Bukit Arafah. Ya. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa ada tiga wukuf itu kan, wukuf jamani, wukuf makani, dan yang ketiga wukuf kolbi, Bapak Ibu ya. Nah, saya ada bahas hari ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu wukuf kolbi, diamnya hati. Maka ini sebetulnya esensi yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir di acara offline manasik haji ya. Di sana akan saya lebih detailkan tentang bagaimana sih wukuf kolbi ini yang insya Allah inilah yang akan membuat kita bisa merasakan kemakburan haji kita insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, tentang wukuf kolbi bagaimana? Jadi wukuf kolbi itu berdiamnya hati, hati yang diam. Nah sebelum saya sampaikan tentang hati yang diam, maka karena kita di Arafah itu mengenal diri, maka mari kita mengenal terlebih dahulu siapa diri kita. Ini masih ada waktu Pak Arif? Ya, masih ada Ustaz. Silakan. Masih Sampai ya, lebih ya. masih ada waktu. Ini suara saya jelas kedengaran? Jelas. Baik, baik. Saya lanjut ya, Bismillah. Tentang wukuf Arafah, tentang mengenal diri, maka tahapan pertama kita kenali diri terlebih dahulu. Siapa diri kita? Jadi di surat 2 ayat 30 Allah memberikan pada kita informasi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini, hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Bapak Ibu mohon dicatat di garis bawahi khalifah. Jadi yang Allah turunkan ke muka bumi ini namanya khalifah. Ya. Nah di ayat 3, di ayat 15 ya, di ayat 15 ayat 28 sampai 30. Itu Allah memberikan pada kita penjelasan yang kedua, yaitu apa? Faidah sawaitu wa nafakhtu min ruhi. Ya, faidah sawaitu ketika aku telah menyempurnakan, atau sebelumnya Allah menyampaikan di surat ke-27-nya, ini khaliqum bashar min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat tembikar yang hitam. Atau di ayat lain Allah mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah dari tulang saripati tulang sulbi anak cucu Adam, begitu ya. Nah, di ayat ini Allah memberikan pada kita penjelasan tentang faedah sawaitu ketika aku telah menyempurnakan. Yang disempurnakan oleh Allah apa? Ternyata kita diciptakan oleh Allah di perut ibu kita ini, mimbat ni ummihi, di perut ibu kita ini adalah tubuh kita. Ya, jadi ada tubuh. Tubuh itu, jadi Allah ciptakan dua. Satu di alam ruh, kita diciptakan oleh Allah, itu khalifah. Tapi di alam dunia, Allah telah menyiapkan kepada kita namanya tubuh kita. Ya, bashar namanya, basyariah. Tubuh kita yang diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ya, atau kalau kita ya dari genetik ya, dari, mohon maaf, dari ovum dan sperma begitu ya, yang Allah ciptakan. Nah, yang ada di perut ibu kita ini namanya wadah, bashar namanya, wadah Bapak Ibu ya. Nah, wadah ini disempurnakan terlebih dahulu oleh Allah. Kalau dalam kita dari di hadis Arba'in nomor 4 kalau tidak salah itu 3 sampai 3 kali ya. Pertama adalah alaqah, terus mudghah ya. Nah, jadi ketika seseorang itu awal dari segumpal dari nutfah dulu ya, nutfah, alaqah, terus mudghah ya.
nutfah, mudghah, alaqah. Jadi setelah dia jadi nutfah terlebih dahulu ya, terus 40 hari kemudian jadi mudghah, terus alaqah, alaqah itu sudah terbentuk tubuh kita ya, 4 bulan kalau tidak salah. Nah, setelah sempurna 4 bulan, wa nafakhtu min ruh. Allah tiupkan ruh ciptaanku. Nah, kalau kita melihat, berarti sesungguhnya siapakah khalifah itu? Apakah khalifah itu adalah tubuh basariah kita, itu cangkang, kalau dalam bahasa Indonesianya, Sundanya cangkang, wadah, gitu. Atau khalifah yang Allah sampaikan di surat 2 ini, Jairun fil ardi khalifah, Allah akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, maka sungguhnya sejatinya diri kita ini adalah yang ditiupkan oleh Allah itu wa nafakhtu min ruhi, yaitu ruh ciptaan Allah. Jadi ruh ciptaan Allah ditiupkan ke dalam tubuh kita yang ada di dalam perut ibu kita selama 4 bulan itu ditiupkan, maka akhirnya saat kita ditiupkan itu muncul. Jadi kita ini ada 2 bagian tubuh. Satu basyariah, yaitu badan kita. Yang kedua ruhiyah, yaitu ruh kita. Ruh ilahi. Ya, gabung di dalam tubuh kita. Maka awal awal mula diri kita ini punya dua bagian. Satu ruh, yang kedua basyar. Nah, ibu bapak, setiap bagian dari diri kita ini membawa sifat-sifat. Basariyah membawa sifat, ruh ilahiyah membawa sifat. Basariyah membawa sifat kebasyariahan. Di antaranya sifat bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah, rabbaniyah. Bahimiyah itu sifat binatang ternak, Bapak Ibu ya. Jadi dalam diri kita ini punya sifat binatang. Seperti rakus, iri, dengki, hasad, ya, keinginan yang kuat, ambisi, ya, terus seksual, ya, terus ya berhubungan dengan basyariah, berhubungan dengan kehewanan, ya, berhubungan dengan kehewanan. Ada juga namanya sifat subu'iyah. Ini lebih barat lagi. Ini subuh ini adalah binatang buas, Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini ada sifat marah. Terkadang marah kita ini tidak terkontrol, bisa sampai membunuh orang. Namanya sifatnya adalah binatang buas. Kan binatang buas kerjanya cuma satu, bunuh-bunuh mangsanya. Kan? Yang selanjutnya sifat setonia. Nah, sifat setonia ini kalau bahimiah sama subuh ini adalah dari perut ke bawah, Bapak Ibu ya. Dari perut ke bawah ya, hubungan dengan seksual, hubungannya dengan makan, hubungannya dengan ego gitu ya. Hubungannya dengan kemarahan itu dari perut ke bawah. Sifat setonia sama roban ini dari perut ke atas. Setonia ini hubungan dengan apa? Ego, apa, pembangkangan ya, terus licik ya. Jadi punya akal tapi akalnya itu untuk berpikir yang buruk begitu, untuk mengelabui dirinya sendiri sebetulnya ya. Yakhadi'unahum ya. Dia ini sebetulnya menipu dirinya sendiri begitu. Jadi ada sifat syaitaniyah begitu. Sifat syaitan sifatnya ya pembangkang, merasa diri lebih baik, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Di dalam diri kita ini ada perasaan kita ini lebih baik daripada orang lain. Lalu ada sifat terakhirnya rabaniyah, yaitu keakuan. Keakuan harus diakui gitu, eksistensi diri. Jadi ini aku loh, ini. Aku ini kan siapa? Tolong akui aku gitu. Jadi pengakuan. Ini sifat dasar ya. Di dalam diri kita ini punya sifat ini. Nanti insya Allah di offline kita akan lebih mendalam ya Pak Ibu tentang bahasan ini. Karena ini penting sekali agar kita mengenal siapa diri kita. Begitu juga sifat yang dibawa dari ruh ilahiyah. Nah, sifatnya apa? Sifatnya ini adalah taat, patuh pada Allah. Maka dikatakan di ayat lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Nah, ibadah itu apa? Beribadah itu berarti tunduk patuh pada Allah begitu. Nah, sang penghamba itu ruh gitu. Ruh inilah sesungguhnya yang dia bisa berserah diri pada Allah. Ya, 2 sifat ini muncul, masuklah ke dalam diri kita. Berat masuk. Di surat 91 Allah memberikan pada kita sebuah penjelasan. Ada. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi penciptaan nafs ya, dan demi nafs dan penciptaannya, falhamaha fujurah wa taqwa, Allah ilhamkan kepadanya fujur dan takwa, sifat buruk dan sifat takwa begitu. Nah, sifat buruk dan sifat takwa ini diilhamkan Allah, artinya sudah Allah bawakan kepada dalam diri kita ini fitrah, yaitu sifat basariyah dan sifat ilahiyah.
begitu. Namun disampaikan di dalam surat Asyam itu adalah qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mensucikan diri. Nah, kalau kita melihat, berarti diri kita ini terdiri dari ruh dan basar. Nah, setelah bercampur itu ada namanya jiwa, Bapak Ibu, atau nafs namanya. Yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ini keinginan ini, atau energi atau keinginan. Nah, saat kita melaksanakan hukum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus kenali terlebih dahulu. Siapa sesungguhnya diri kita ini? Yang mana sesungguhnya diri kita? Nah, diri kita yang sejati itu kan ruh, begitu. Sehingga saat hukum itu, kita mengenal siapa diri kita, maka saat itulah kita coba untuk mendiamkan fisik kita. Namanya tuma nina. Duduk yang santai, duduk yang rileks. Maka kalau kita duduknya rileks santai, panas terik matahari tidak kerasa panas gitu ya. Duduk santai, rileks, nyaman. Jangan tegang gitu saat kita di sana. Ya pokoknya sesantai banget lah agar tubuh kita ini betul-betul rileks. Yang kedua yang kita diamkan itu adalah nafs kita, jiwa kita, Bapak Ibu. Apa aja jiwa kita itu? Satu, pikiran kita diamkan. Yang kedua, perasaan kita diamkan. Yang ketiga, keinginan kita diamkan. Biasanya kebalik, Bapak Ibu. Di Arafah itu kita banyak keinginan. Cepat ya, ditunggu dari tadi kok. Nah, jadi yang baik itu sebetulnya apa? Udah Yang baik siap itu semua. sebetulnya adalah saat kita di wukuf itu sudah nggak punya keinginan. Itu namanya mutmainah. Ya, ada tumakninah, ada mutmainah. Jadi jiwa yang mutmainah itu kita bawa ke sana, yaitu pikiran kita nggak jalan-jalan, perasaan kita nggak berkecamuk, kita tak akan punya keinginan. Ini versi Betul-betul yang kita kotor mana? menjadi orang yang muslim. Dan di antara hikmah haji itu kan hikmah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar bersama Ismail. Itu saat beliau diberikan oleh Allah sebuah mimpi untuk menyembelih Ismail dan beliau menjalankannya bahkan ketika beliau aslama faida aslama wa talama lil jabir, ketika dia sudah aslama berserah diri di dua bukit itu. Nah, apa sih Ini celana aslama dalam di ini sini? yang kotor sih. Jadi aslama di sini sebetulnya berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri itu apa? Menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Maka hakikat wukuf itu adalah menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Sehingga saat wukuf kita udah nggak punya keinginan. Ini sebetulnya disebut dengan mutmainah. Kita rasakan, aku udah nggak punya keinginan apapun. Maka karena nggak punya keinginan, pikirannya nggak jalan-jalan. Rasa yang muncul cuma satu, damai, tenang. Bahkan kedamaian, ketenangannya itu tidak bisa dilukiskan. Begitu sangat luar biasa damainya, begitu sangat luar biasa tenangnya. Kenapa? Karena kita udah nggak punya keinginan. Jadi gimana keinginan kita cuma satu, mewujudkan keinginan Allah. Berarti apa yang kita lakukan di buku itu? Ya diem. Hanya merasakan kehadirannya. Pun kalaupun kita berkomunikasi, laporan. Ya Allah, saya sedang sakit. Gitu aja laporannya. Ya Allah, saya sedang banyak masalah. Gitu. Ya Allah, ini uh, apa keluarga saya di rumah ada yang belum mengenalmu. Jadi laporan gitu. Ngobrol laporan. Diam gitu. Kenapa? Kita sudah menjaga agar kita nggak punya keinginan. Nah, saat kita mampu diam, sehingga jiwa kita mutmainah, badan kita mutmainah, saat itulah ruh kita bisa mengenal Allah. Karena yang bisa mengenal Allah itu hanya ruh. Ya, yang Itu, bisa mengenal Allah hanya ruh. deh, gak usah dikunci. Tinggal Jadi aja. kalau kita misalkan ibu bapak ya, kita apa namanya melihat gunung dan di bawahnya ada danau. Danau yang bagaimana sih yang bisa mencerminkan gunung? Bagaimana caranya kita bisa melihat gunung di dalam air? Air yang bagaimana yang bisa apa namanya membuat gunung itu terlihat di dalam air? Air yang jernih, air yang diam, begitu. Gimana sih caranya agar ruh kita ini bisa muncul sehingga kesadaran kita menjadi sempurna? Caranya gimana? Caranya adalah
fisiknya tumaninah, jiwanya mutmainah. Maka ruh akan hadir. Nah, saat ruh hadir itu, dialah yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu yang disebut dengan arafah. Maka ayat selanjutnya adalah Faida qadaitu manasikakum fadkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kan ayatnya ke sana Ibu Bapak. Setelah kita menyelesaikan semua ibadah haji ini, maka ada tugas dari Allah. Apa tugasnya? Fadkurullah kadzikrikum aba'akum. Berzikirlah kepada Allah seperti engkau mengingat orang tuamu. Gimana sih mengingat orang tua itu? Mengingat orang tua itu kan tidak harus pakai fokus. Ya langsung aja ingat. Kenapa ingat? Yang memang kita udah ketemu sama orang tua kita. Kita ini kan udah dekat sama orang tua kita. Orang tua kita ini kan ada dalam genetik kita. Ibu kita, ayah kita kan ada dalam darah kita begitu. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, fadkurullah kadzikrikum, seperti kita ini mengingat Allah gitu. Kalau orang tua kita ini ada dalam darah kita, sedangkan percikan ruhnya Allah itu ada dalam kesadaran kita. Itu ruh ini, ruh kita ini. Gitu. Atau lebih daripada orang tua kita. Kenapa lebih? Dikatakan dalam ayatnya, Allah itu apa? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Sangat dekat dengan kita. Maka kita ini dimanapun, kapanpun, kemanapun, kita ini hanya melihat wajah Allah. Fa'inama tuwallu fassam wajhullah. Kemanapun kamu berpaling, di sana ada wajah Allah. Kenapa? Karena memang kita sudah mengenalnya. Dan yang bisa mengenal itu bukan nafs kita, bukan fisik kita yang bisa mengatur ruh kita. Karena ruh itulah yang tadi disampaikan, wa nafakhtu min ruhi. Allah tiupkan ruh ciptaanku. Yang lebih dekat dengan Allah itu ya ruh begitu. Sehingga saat kita wukuf itu, saran saya, nanti mungkin saya akan lebih detailkan di praktek manasik ya insya Allah, itu adalah diam Bapak Ibu. Gimana dengan doa-doa orang lain? Ya nanti ada waktunya, tapi diamnya itu harus lebih banyak daripada mendoakan. Gitu. Nah ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilahkan. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan Bapak Ibu ada waktu bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke Semarang di 2627 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di sana kita bisa sharing, bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita diskusikan di Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa mabrur sebelum berangkat haji. Begitu ya, semoga Allah ridho. Demikian bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini berkah untuk kita semuanya. Dan atas nama diri pribadi saya menyampaikan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum minal aizina wal faizin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya. Selama saya membersamai Bapak Ibu di Zoom ini barangkali banyak kehilapan, terutama saya belum bisa maksimal memberi yang terbaik saat di Zoom ini. Ya, qadarullah mungkin saya belum menyempatkan diri untuk menyelesaikan kendala teknis di laptop saya. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan Pak Ibu ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya semua di pagi hari ini dalam event Zoom. Kita buka 3 pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya Ustaz. Pertanyaan begini, tadi saya mendengarkan untuk esensial haji itu adalah diam. Sedangkan kalau setahu saya itu pada saat setelah adanya ini ya ceramah Arafah ya atau dakwah Arafah setelah duhur itu kita dianjurkan untuk berdoa hingga dengan matahari terbenam. Ini esensial antara diam dengan doa yang saya tahu pada saat setelah uh, dakwah Arafah itu bagaimana Ustaz? Yang membedakan di situ.
Ya, jadi kita pahami terlebih dahulu apa itu doa. Dan kita kan pahami terlebih dahulu apa itu diam. Gitu. Dan apa sih makna dari doa itu? Tujuan kita berdoa itu apa? Tujuan doa kita kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Begitu ya. Dan mari kita lihat terlebih dahulu rumus dari doa itu sendiri. Apa sih rumus doa itu? Ud'uni. Berdoalah kepada. Pak Arif kalau begitu, yang menyuruh doa siapa itu? Allah. Allah ya. Berarti harus Allah yang menyuruh doa. Ya, harus Allah yang menyuruh doa. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Biasanya kita berdoa itu, Pak Arif, mohon maaf dilihat dilihat ke dalam hati kita. Biasanya kita ini doa ini disuruh Allah apa disuruh oleh keinginan kita? Biasanya disuruh oleh keinginan. Nah, disuruh oleh keinginan ya. Nah, kalau disuruh keinginan kira-kira sesuai rumus tidak? Tidak, Ustaz. Kalau tidak sesuai rumus dikabulkan sama Allah. Mm-mm. Kan gitu. Jadi kan yang harus memerintah doa itu kan Allah. Berarti kalau begitu bagaimana kita berdoa itu? Ya seperti doanya Nabi Yunus, seperti doanya Nabi Zakaria, seperti doanya Nabi Ayub alaihissalam, seperti doanya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ketika beliau diminta doa oleh para sahabat Rasulullah ketika perang Uhud ya, saat beliau mau kalah itu ya, kalah ya pas perang Uhud itu, kan para sahabat ya Rasulullah engkau kan punya doa, minta sama Allah dengan doa itu agar engkau dimenangkan hari ini. Apa yang disampaikan Rasulullah? Enggak. Doa ini untuk umatku nanti di akhir zaman. Masya Allah kan begitu. Artinya beliau ini berdoa bukan karena keinginan kan keinginannya saat itu yang beliau pinginnya beliau ini ya kalau dari keinginan ya menang gitu ya terlindungi para sahabat. Namun beliau menahan itu. Nah, jadi yang disebut dengan doa itu bagaimana? Jadi saat berdoa dari mulai duhur sampai maghrib kita berdoa kepada Allah. Lihat ayat sebelum doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat doa itu berawal dari wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Maka awal kita mulai berdoa itu kita harus paham terlebih dahulu. Kita ini jarak antara kita dengan Allah itu udah dekat apa belum? Ya, jarak kita sama Allah itu dekat apa tidak? Nah, proses kedekatan itu kan ada prosesnya. Prosesnya di dalam hadis kursinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, hadis Rasulullah ya, barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, berarti ada satu proses yang disebut dengan pengenalan diri, arafah. Sedangkan pengenalan diri ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan proses. Dan di antara proses pengenalan diri itu adalah mendiamkan fisik dan jiwa kita. Ya, atau di bahasanya adalah tumanina sama mutmainah. Karena mutmain ini jelas rumusnya dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka bagaimana sih korelasinya antara perintah untuk doa sampai kita ini menjelang maghrib ya dengan esensi diam ini itu sendiri. Maka Masya Allah, sesungguhnya kalau kita sudah memulai dengan diam, mengenal Allah, maka kita ini tanpa kita berucap sudah berdoa. Ya, kepada siapa sih kita ini apa namanya memohon? Pada yang jauh apa pada yang dekat? Kan pada yang dekat, bukan yang jauh. Misalkan saya dekat sama Pak De Arif ini, ngapain saya cari kepada yang jauh ya? Kalau saya butuh sesuatu ya minta ke Pak Arif aja. Kalau saya udah deket toh. Gitu. Maka esensi pertama dari Arafah itu adalah mengenal dulu. Diam dulu. Setelah diam boleh berdoa. Dan doa orang yang mengenal sama doa orang yang belum mengenal Allah berbeda doanya. Gitu kan? Berbeda cara berdoanya. Kalau belum mengenal Allah ya doanya itu memaksa gitu. Memaksa ada orang yang berdoa keinginan. Tapi ketika berdoa dengan
dengan mengenal Allah, dia berdoa dengan kebutuhan. Kalau dalam doanya Nabi Musa itu kan beliau itu merasa butuh banget. Anak khairun fakir, kata beliau. Ini betul-betul butuh. Gitu. Maka saran saya sebelum berdoa itu pahami dulu siapa diri kita, pahami Allah, pahami diri kita, pahami Allah, barulah kita berdoa. Insya Allah doa kita ini redaksinya, caranya, suasana hatinya berbeda. Begitu. Itu kemarin juga sama, Pak De, saya juga begitu. Apa doanya? Habis habis apa namanya? Habis Arafah itu kan pas jam 12 langsung itu buka buku doa apapun sih Bu. Ya, saya memahaminya setelah selesai dari haji, malah memahaminya tentang Arafah itu sungguhnya diam begitu. Diam, lalu doa kita itu doa diam. Artinya doa kita ini doa yang sudah nggak punya keinginan ya, doanya ini sebagai wujud cinta kasih pada Allah gitu. Wujud kita ini komunikasi sama Allah. Ya komunikasi kita dengan Allah kan doa. Begitu. Coba lihat di dalam Quran, hampir semua komunikasi kita dengan doa. Dan Allah begitu sangat mencintai orang-orang yang berdoa kan. Namun kita harus paham terlebih dahulu bahwa saya berdoa itu karena perintah Allah, bukan perintah keinginan kita. Ini mudah-mudahan bisa menjawab Pak De. Kalau ada feedback monggo. Tafadhol. Perlu praktek ini Ustaz, antara keinginan dengan perintah Allah. Kebanyakan ini kan karena keinginan itu. Berarti memang harus Hmm, punya praktek ini. Baik Ustaz, insya Allah nanti kita akan praktek di akhir April ya, di tanggal 26, 27. insya Allah. Baik, ini saya bacakan beberapa yang pertanyaan di chat. Menurut Ustaz, bagaimana cara kita agar diam, agar mencapai mutmainah dan tumakninah? Ini dari Ibu Ilaina, itu ya Sari. Caranya Ustaz, agar bisa diam, Ya, untuk bisa mencapai mutmainah dan tumakninah. ya. Caranya diam agar ketemu dengan mutmainah dan tumakninah. Pertama, tumakninah itu benar-benar santai, ya. Jadi tubuh kita ini betul-betul rileks, ya. Betul-betul rileks, betul-betul santai. Perintahkan saja kepada tubuh untuk rileks. Kepalanya disuruh rileks, kakinya suruh rileks. Kan itu kan perjalanan kita sudah sangat lama itu ya. Maka saat kita sudah duduk di sana, setelah selesai khutbah Arafah, kita berdiam diri. Nah, saat berdiam diri ini kita melakukan namanya tumak. Duduk santai. Maka biasanya itu kita dikasih alas ya, Mbak. Ada ya, alas untuk alas yang biasanya ada tempat duduknya gitu ya. Kalau bisa dengan duduk selonjor ya selonjor gitu. Yang penting rileks, santai, betul-betul santai, betul-betul menikmati suasana itu. Kalau panas kita nikmati panasnya. Kalau dingin kita nikmati dinginnya. Kalau gerah kita nikmati gerahnya. Kalau kita haus nikmati semuanya kita sadari gitu. Jadi betul-betul kita sadari kita ini ada di situ sekarang saat ini dan rileks Bapak Ibu, santai, kita asik. Cara untuk mengukurnya dengan napas. Itu dengan kita memperlambat napasnya. Karena napas itu memberikan informasi ke dalam alam bawah sadar kita. Napas yang tenang itu memberikan informasi bahwa tubuh sudah santai, sudah siap, tidak ada masalah. Begitu. Jadi napas ini memberikan informasi ke dalam otak kita bahwa kita sudah waktunya santai. Maka setelah kita menyuruh pada tubuh kita untuk santai, sekarang lambatkan napasnya. Jadi lambatkan napasnya. Insya Allah nanti kita praktek deh di Semarang ya. Tarik napas, rileks, rileks, santai. Itu kalau mutmainah. Sama dalam sholat. Sholat tumanina itu sholat yang betul-betul rileks. Gitu. Kita menikmati betul rukunya, sujudnya. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ketemu ya. Praktek sholat khusyuk juga. Itu tumanina. Sedangkan mutmainah bagaimana caranya? Nah, mutmainah, cara utama mutmainah adalah kita menyerahkan keinginan kita pada Allah. Itu cara pertama. Cara pertama adalah, mohon maaf, cara pertama adalah sadar sesadar-sadarnya
diri kita itu ada di situ saat itu, atau diri kita ini ada di sini saat ini dengan kondisi apa adanya, kita terima panasnya, kita terima suara apapun, kita terima apapun yang kita lihat. Jadi kita fungsikan seluruh tubuh kita secara fitrah. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar. Karena terkadang kita ini merubah fungsi. Jadi mata ini bukan untuk melihat, tapi untuk menilai. Jadi misalkan mohon maaf ya, saat kita sedang bertawaf itu kita lihat ada sahabat kita dari luar negeri, misalkannya dari Kamerun misalkannya, atau dari mana gitu ya, yang mungkin kulitnya tidak seperti kulit kita. Kita lihat, bukan dilihat malah dinilai. Kok hitam banget ya. Nah itu namanya kita belum mutmainah. Nah kalau mutmainah itu kita melihat ya lihat aja, tidak menilai. Karena kebiasaan kita ini mata kita dipakai untuk menilai. Lihat langsung melihat. Jadi pikiran yang melihat, bukan mata gitu. Yang melihat itu pikiran. Sesuatu itu hampir semua kita nilai gitu. Ya. Nah, telinga juga kita biarkan mendengar apapun, tidak kita nilai pendengaran kita. Biarkanlah mendengar apapun, suara angin, suara batu, suara apa kita dengar. Sedangkan perasaannya kita biarkan diam. Maka yang muncul ketenangan, kedamaian. Sedangkan keinginannya kita serahkan sama Allah sehingga kita nggak punya keinginan. Nah, saat kita nggak punya keinginan itulah, maka yang muncul dalam diri kita adalah ruh. Sedangkan sifat ruh itu Abdullah. Dia menghamba pada Allah. Tiba-tiba saja kita ini ingatnya Allah saja. Dengan kedamaian. Tiba-tiba aja air matanya keluar. Merasakan kedekatan sama Allah. Tiba-tiba aja ada kerinduan yang luar biasa di dalam diri kita. Sehingga kita ini nangis. Tiba-tiba aja ada apa apa suasana jiwa yang begitu sangat luar biasa. Yang akhirnya muncul dalam diri kita ini. Merasa kita ini bersama Allah. Dan tiba-tiba aja hati kita ini berbicara dengan doa. Ya Allah, hamba begini. Ya Allah, hamba begitu. Ya Allah. Jadi doanya itu doa yang muncul tiba-tiba, bukan yang kita praktekkan. Bukan yang kita siapkan dari rumah. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya dulu mengajarkannya membuat doa gitu. Sekian doa saya juga bawa itu dulu doa banyak. Tapi nanti ketika kita udah banyak bawa doa itu hanya kita simpan saja. Kita simpan, terus kita hanya nyerahin sama Allah. Dan keajaibannya Bapak Ibu, yang sudah kita tulis itu dikabul sama Allah, walaupun tidak kita minta di Eropa. Itu keajaibannya di sana. Nah, itu ya, itu cara-caranya yang singkat. Nanti insya Allah, mudah-mudahan Ibu ditakdirkan bisa bertemu hari di Semarang. Semoga Allah takdirkan ya, di 2627. Oke, gitu, Barakallah. Pak Arif, Pak ada yang lain? Ya, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah kita diam dengan berzikir? Bolehkah kita diam dengan berzikir? Zikir yang paling puncak itu namanya diam. Begini, saya mau ketemu Pak Arif. Sebelum saya ketemu Pak Arif, saya tanya-tanya, rumahnya Pak Arif di mana ya? Hampir semua orang di area dekat rumah Pak Arif itu saya tanya, Pak rumahnya Pak Arif di mana? Rumahnya Pak Arif di mana? Rumahnya Pak Arif di mana? Kenapa? Karena saya belum ketemu Pak Arif. Terus saya panggil Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif. Tapi saat saya sudah sampai ke rumahnya, ngobrol sama Pak Arif, apakah saya menyebut Pak Arif? Enggak kan? Langsung aja ngobrol. Kenapa? Karena saya sudah dekat sama Pak Arif. Maka konsep diam itu adalah konsep di mana kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat sama kita. Begitu. Ya. Tapi apakah boleh kita ini saat diam itu terus berzikir pada Allah? Boleh. Berzikir itu kan ingat. Bukan mengucap zikir. Justru diam itu mengingat Allah. Karena saat diam itu kita merasakan kehadirannya. Jadi kita merasakan hembusan napas kita, kita sadari bahwa napas ini milik Allah. Kita lihat ke atas, ke langit yang begitu sangat jernih ya.
biru kemerah-merahan, dan tidak ada sedikit pun awan di sana. Kita melihat bahwa itu ciptaan Allah, menyambung sama Allah. Kita melihat kanan kiri betapa semua orang pada khusyuk, pakai pakaian putih-putih, ya Allah. Kita merasakan kehadiran Allah di sana. Saat kita ada semilir angin datang menghembus begitu sejuk di terik panas matahari, kita merasakan Allah begitu sangat cinta sama kita. Kita merasakan semuanya, Bapak Ibu. Diam tapi kita ingat Allah. Gitu. Jadi justru diam itu zikir. Gitu ya. Diam itu zikir. Belum tentu kita melafalkan zikir itu zikir. Kenapa bisa? Jadi kita melafalkannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, nggak ingat Allah. Gitu. Namun justru saat kita diam itu, justru kita mengingat Allah begitu. Nah, nantilah kita bahas lebih dalam lagi Pak Arif ya. Gitu Pak Arif. Baik, Ustaz. Baik, ini sudah mencapai 3 pertanyaan. Kita bisa akhiri, Ustaz. Insyaallah kita nanti akan sambung lagi di sesi minggu depan ya. Kemudian Ya, kita lanjut lagi di sesi offline-nya. Baik, kita akhiri Zoom pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astagfirullah. ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada Zoom hari ini. Insya Allah kita bertemu semuanya di Padang Arafah di 9 Dzulhijjah insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Arif. Barakallahu Jazakallah khairan fikum. katsiran. Masya Terus Allah. Pak Barakallahu Arif. fikum, Ibu Bapak Barakallah semuanya. fiik. Sehat-sehat semuanya, nggih. Amin. Sampai Oke. hari. Oke. Barakallah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.